ada geledek atau sambaran petir gitu, akhirnya mati lampu gitu kan. Jadi semua video tuh mati semua. Oke, jadi gimana tuh situasinya? Lagi lomba, semuanya padam karena cuacanya buruk juga. Iya, cuacanya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, ketemu lagi bareng sama Kak Astri di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini Kak Astri bakalan ngobrol bareng sama mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di bidang robotik. Wah, kalau misalnya dengar kata-kata robotik itu udah identik banget sama yang namanya Universitas Teknokrat Indonesia. Selain terkenal dengan sang juaranya, Teknokrat juga terkenal nih dengan robot-robotnya yang berkualitas dan pastinya memenangkan juara hingga tingkat nasional. Seperti bintang tamu aku kali ini, mereka merupakan 3 orang mahasiswa berprestasi yang baru saja memenangkan juara 1 nasional kontes robot tematik Indonesia atau yang dikenal dengan KRTMI. Kontes robot ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Puspresnas Kemendikbud RI. Dan gimana sih perjalanan mereka akhirnya bisa menjadi sang juara? Gimana juga persiapan mereka dan juga pastinya strategi apa yang mereka gunakan sampai akhirnya bisa menjadi sang juara? Langsung aja kita ngobrol bareng. Ini dia bintang tamu aku yang pertama, ada Solehudin. Halo Solehudin. Halo. Halo. Aduh, suaranya biar lebih kencang lagi nih. Yang kedua ada Ahmad Maulana Said. Halo Maulana. Halo Kak. Yang ketiga ada Muhammad Taufik Ada Pratama. Halo Taufik. Halo Kak. Halo. Apa kabar kalian bertiga? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Kak Sri mau ucapin selamat sudah menjadi juara 1 ya kontes robot tematik Indonesia. Nah, kesibukannya sekarang apa aja nih kalau boleh tahu? Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih. Dari Taufik mungkin sibuknya sekarang apa nih, Pik? Iya. Kalau aku sih Kak lagi ngurus-ngurus kayak perlombaan gitu sih Kak. Yang udah mau deket kayak KRT sama persiapan perlombaan sih Kak kalau aku. Perlombaan ya, oke. Jadi kalau KRT itu adalah kontes robot teknokrat yang nantinya bakal bisa diikuti untuk siswa-siswi tingkat SMA dan SMK, betul ya? Betul. Nah, tungguin ya untuk kalian yang sobat teknokrat mau ikutan. Yang kalau Maulana, kesibukannya apa sekarang Maulana? Karena udah semester akhir, jadi semester akhir. Semester berapa sih? semester mau 7 Kak. Semester Jadi, 7. Ya, selain nyiapin untuk skripsi, nyiapin project-project juga di rumah sih, karena di elektro juga kan, jadi nyari kegiatan seperti kayak riset-riset aja di rumah gitu. Ya oprek lah bahasanya. Ngoprek-ngoprek nih ya. Nah, kalau untuk Solehudin sendiri, sekarang kesibukannya apa nih? Persiapan lomba juga. Persiapan lomba juga. Nah, kalau untuk kalian sendiri dari beda jurusan atau jurusannya ada yang sama juga nih? Kalau Taufik dari jurusan apa? Kalau aku dari S1 Teknik Komputer Kak. Teknik Komputer. Maulana? S1 Teknik Elektro Kak. S1 Teknik Elektro. Dan untuk Solehudin? S1 Teknik Elektro. Sama ya, berarti 2 Teknik Elektro dan juga 1 Teknik Komputer. Mereka bertiga ini disatukan dalam satu tim dan akhirnya bisa memenangkan juara 1 kontes robot tematik Indonesia. Ngomongin tentang dunia robotik, aku mau tahu dulu nih, gimana sih awal mulanya kalian bertiga itu bisa tertarik dengan dunia robotik? Kan kalau misalnya ngeliat tuh kayaknya robot penuh dengan komponen-komponen ya, mikir, coding dan lain sebagainya. Awal mulanya tertarik seperti apa sih? Apakah memang pada saat sekolah dulu waktu SMA atau SMK-nya sudah tertarik dengan dunia robotik, atau pada saat masuk di Teknokrat nih baru tertarik dengan robotik? Dari Solehudin boleh nih cerita gimana? Awal tertarik dari robot itu mulai dari SMP dulu. Dari SMP. Kalau boleh tahu SMP-nya di mana nih? Di pondok. Di pondok, di pondok pesantren. Oke. Terus tapi baru apa ya? Baru tahu apa itu robot itu dari kuliah ini. Oke, baru jadi jalanin ininya. masuk kuliah jadi lebih tahu lagi tentang Iya. robotik. Kalau misalnya dulu tertariknya dengan robot apa nih kalau boleh tahu? Kayak robot sepak bola gitu. Bentuk-bentuknya kayak gitu. Oke, robot sepak bola. Nah, kalau untuk Taufik dan Maulana sendiri awal mulanya tertarik di dunia robot kenapa? Jadi karena udah ada pengalaman waktu SMK, dan pembimbingnya waktu itu memang alumni dari Robotik Teknokrat gitu kan. Jadi ngelihat diajak tuh ke waktu itu kontes yang waktu Universitas Teknokrat Indonesia jadi tuan rumah di Kota Baru. Berbagai macam robot ada di situ, terutama di KRTI. Jadi robot-robot terbang itu apa ya, ngelihatnya tuh seru banget gitu kan, asik, dan
termotivasi gitu. Akhirnya coba cari informasi-informasi, daftar ke sini dan ikut UKM kegiatan robotiknya itu. Oke, jadi sebelum KRTMI juga berarti sebelumnya masuknya di kontes robot terbang Indonesia. Iya. Tertariknya awal mulanya di kontes robot terbang. Kalau Taufik sendiri dari SMK, apakah memang sudah ada pengalaman dengan robot atau kan baru masuk kuliah ini aja yang ada pengalamannya? Iya, kalau aku sendiri sih Kak, tahu robot itu baru kuliah ini. Soalnya kalau di SMK kemarin itu berhubungannya tentang otomotif gitu kan. Otomotif? Iya, tentang mesin. Jadi kan pas kemarin itu apa ya robot ini kayaknya seru juga ini masuk sini kan. Soalnya belum pernah juga, kayaknya harus masuk ini. Oh gitu ya. Jadi termotivasi nih ya akhirnya masuk di unit kegiatan mahasiswa di bidang robotika. Berarti kalau untuk Malona semester 7 sekarang ya masuk semester 7, untuk Taufik dan Solehudin sendiri masuk ke semester Semester 5. semester 5. Berarti beda satu angkatan aja ya. Nah, kalau misalnya kalian sendiri dari tim di KRTMI itu sendiri, apakah memang dari awal kalian sudah tergabung menjadi satu tim atau awal mulanya dari divisi yang lain terus baru digabungkan menjadi tim yang sama di tahun 2022 ini? Saya dulu nih. Saya dulu aja deh. Oke. Ya kalau aku tuh kayak kemarin itu sempet di KRTI divisi VTOL. VTOL itu vertical take off landing. Nah itu mirip-mirip kayak drone gitulah Kak. Nah awal mulai itu masuk situ sekitar bulan September kalau nggak salah. Nah itu langsung mulai kontes tuh Kak. Jadi nggak ibaratnya dari awal dulu, nah itu langsung kontes malahan Kak. Nah habis itu baru langsung tahun ini perdana juga gabung ke TMI. Alhamdulillah sih Kak, itu dapat rezeki langsung jadi tim. Masya Allah, langsung jadi tim, langsung jadi juara juga ya. Wah, luar biasa. Berarti memang awalnya dari yang kontes robot terbang. Kalau dari Maulana dan Solehudin ada pengalaman sebelum masuk ke RTMI di divisi lain juga atau memang di sini langsung nih dimasukkan ke dalam tim yang sama? Oke, jadi kalau dari aku sendiri sebelumnya sama dengan Taufik tadi di KRTI. Nah, tapi sebelumnya itu lagi saya di KRTI di divisi fixed wing. Jadi di dunia pesawat terbang. Oke. Jadi di situ berbagai macam ya pesawat, tapi pada intinya ya jadi tim inti langsung karena memang nggak ada orangnya karena pandemi waktu itu kan. Jadi ya udah langsung ikut jadi tim, ngerasain bagaimana serunya kontes dan pertama kali gitu kan. Dan pada 2020 ikut lagi di divisi bersama Taufik juga tadi. Dan di situ ada tanggungannya lebih besar lagi jadi ketua tim waktu itu. Ketua tim divisi Iya. KRTI di divisi VTOL. Iya, di VTOL-nya. Nah, di situ ketemulah sama Taufik dan teman-teman yang lain gitu kan. Gimana cara ngendaliin si drone-nya itu kan, ikut kontes. Ya, dan meskipun belum ada rezeki gitu kan, tapi kan pada intinya bagaimana kita cara saling menghargai, saling satu tim lah gitu. Oke, berarti memang awal mulanya kalian dari UKM robotik yang divisinya berbeda, tapi Iya. di tahun ini disatukan dalam satu tim yang sama ya. Nah, kalau untuk Solehudin sendiri selain di KRTMI, sebelumnya ada divisi lain juga atau enggak? Memang langsung di sini aja? Sebelumnya saya ikut humanoid. Humanoid. Humanoid itu adalah kontes robot Indonesia yang berkaki ya, beroda, iya, main bola berkaki. nih. Kalau misalnya sama teknokrat mau tahu. Pengalamannya seperti apa sih pada saat di divisi humanoid sebelum gabung di KRTMI? Di humanoid belum sempat ini sih, belum sempat benar-benar gabung gitu. Oke, berarti mungkin masih bergabung di kegiatan biasanya saja, tapi itu di Iya. kontesnya belum, Di gitu kontesnya ya. belum ada. Oke, nah kalau misalnya dari kalian sendiri nih ngomongin tentang kontes robot tematik Indonesia, kebetulan aku juga sebenarnya baru denger nih, dan kalau setahu Kak Asri juga itu baru aja launching di tahun 2021 dan ada lagi di tahun 2022 ya dari Puspresnas. Boleh dijelasin nggak sih tentang kontes robot tematik Indonesia itu seperti apa dan sistem kerjanya nih dari robotnya itu apa, seperti itu? Mungkin dari Maulana yang bisa menjelaskan untuk apa itu KRTMI. Boleh. Jadi KRTMI, Kontes Robot Tematik Indonesia. Yang pertama dari robotnya dulu. Untuk robotnya itu secara umum robotnya itu seperti mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan? Iya. Oke. Memang kesannya belum terlalu gimana ya?
belum terlalu wah gitu dengan robot-robot yang lain. Tapi pada intinya di situ bukan robotnya yang harus dicanggihin gitu, tapi sistem gimana cara kita bisa mengutamakan tim, kerjasama antara tim untuk menghasilkan hasil yang terbaik gitu kan. Jadi waktu itu kontesnya itu bermain dam-daman, permainan tradisional. Tradisional? Yang semacam kayak catur tapi dia sistemnya kalau 3 baris nanti dia dam. Iya. Nah, jadi nanti di situ yang bermain kan kalau kita dulu kita yang bermain antara kita dengan teman. Nah, kalau yang ini robot yang main. Jadi tingkat kesulitannya itu jauh lebih susah daripada yang kita main hanya biasa gitu. Itu untuk di kontesnya. Makanya alhamdulillah bisa juara 1 kemarin itu dengan dam tercepat dibanding universitas yang lain. Itu sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah banget bagi tim kita gitu. Langsung juara 1. Kalau boleh tahu kemarin di final itu lawannya dengan universitas mana nih? Untuk di regional kemarin itu kan sistemnya cepat-cepatan atau mengandalkan speed gitu kan. Dengan waktu paling tercepat. Jadi karena online juga belum offline. Jadi di situ kita nggak tahu nih antara tim yang lain dari universitas lain, kita nggak tahu ini tim mana yang paling cepat gitu. Dan kita cuman ya udah kita tunjukin aja yang terbaik, kita ikutin sampai pada pengumuman kita dinyatakan kok kita nggak ada nama dari kan urutannya dari 3 ke 2 gitu. 3-2 nggak ada, deg-degan nggak tuh? Deg-degan dari dan pada waktu itu ada sedikit tragedi sih pas posisi kita main terakhir. Kenapa nih? Jadi sempat ada geledek atau sambaran petir gitu. Akhirnya mati lampu gitu kan. Jadi semua video tuh mati semua. Oke, jadi gimana tuh situasinya? Lagi lomba, semuanya padam karena cuacanya buruk juga. Iya, cuacanya memang lagi cuaca hujan sih kan. Jadi ya udah, akhirnya kita coba hubungin sana sini. Dan kita nggak tahu kok ada tragedi kayak gitu. Dan pada pengumuman terakhir dinyatakan Universitas Teknokrat Indonesia mendapatkan juara 1 di regional wilayah 1 ya, wilayah 1. Luar biasa, luar Gitu. biasa. Jadi kalau misalnya untuk robotnya sendiri itu kalian kan kerja sama tim ya. Sistem kerjanya tadi kan berarti mengedepankan kecepatan kalau kata Maulana tadi itu kan. Terus kalau untuk coding, ada codingnya nggak sih atau pembuatan programnya juga di robot itu sendiri gitu, dan gimana cara membaginya? Kan ini tim tuh. Kalau tim tuh kan pasti ada yang namanya tim intinya juga ada, tim mekaniknya juga ada, sama-sama kerja sama. Apa aja sih yang job-jobnya yang kalian kerjakan pada saat pembuatan robot itu sendiri? Jadi gini Kak, sistem kerjanya kalau di KRTM itu dibagi-bagi Kak. Jadi ada, kalau nggak salah itu ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian elektronis yang berkaitan dengan elektronis kayak servo, dinamo, motor, dan regulator segala itulah Kak ya. Nah selanjutnya itu 2 itu ada mekanis. Nah, mekanis itu berkaitan dengan pembuatan sasis, sama gripper dan lain-lain itu. Nah, sama yang terakhir itu dia programmer Kak. Jadi dia yang bertugas untuk mengoding. Jadi kapan sih ketika robot itu bergerak miring kayak seperti kepiting atau maju jalan ke depan, nah itu dilakukan oleh si programmer. Oke, gitu, jadi Kak. banyak yang harus istilahnya juga memang harus dipersiapkan ya, dan jalannya nggak cuma maju aja, tapi tadi kalau kata si Taufik jalannya kayak kepiting ya, berarti nyamping juga ada ya. Ada, Kak. Nah kalau untuk Salehudin sendiri nih, Kasih juga mau tanya untuk persiapan yang dilakukan dengan tim kemarin, dari mulai persiapan awal itu tahapannya apa aja sih yang kalian lalui? Apakah dari mulai karantina, riset juga dilakukan, terus juga pada saat lomba kemarin itu, selain pada saat kalian melakukan lombanya langsung kecepatan, sebelumnya ada juga nggak sih tahapan dari mungkin proposalnya, ada juga presentasi dan lain sebagainya. Seperti apa nih tahapan persiapannya? Untuk persiapan kemarin Boleh nih dibantu juga sama Maulana sama Taufik nih. Mungkin deg-degan, jangan deg-degan nih. Ada
untuk persiapan kemarin itu selain ada tahapannya, pertama tahapan dari proposal kita ngajuin untuk biaya robot segala macam perlengkapan dan karantina kita di kampus selama kurang lebih 1 bulan. Dan kita melakukan riset setiap harinya dengan membuat robot-robot tentunya ya dengan sesuai spesifikasi perlombaan gitu kan. Jadi ya selain itu, selain daripada latihan, kita riset gimana strategi yang akan kita gunakan untuk masuk ke nasional gitu Kak. Nah, kalau ngomongin strategi, aku juga penasaran nih, strategi apa sih yang kalian gunakan sebagai satu tim? Kan kalau misalnya namanya tim itu pasti banyak banget ya istilahnya. Satu dan sama lain tuh pikirannya nggak sama tapi harus disatukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Strateginya selain menahan ego tapi juga harus bisa tetap maksimal pada saat kalian lomba itu apa sih yang digunakan? Strategi untuk menjadi pemenang kemarin gitu. Iya. Mungkin untuk strategi itu balik lagi sih Kak. Apa goals kita gitu. Apa tujuan kita? Tujuan kita itu untuk jadi yang terbaik lah. Boleh namain? Boleh banget. Jadi untuk strategi yang pertama itu kita kan dari berbagai macam, maksudnya dari jurusan lain beda-beda. Kita harus memahami tuh antara karakter dari si A, si B, si C. Nah, jadi di sini kami bertiga dan yang lainnya kita memahami dulu antara pribadi dari setiap individu. Gimana cara dia berperilaku gitu. Kita harus memahami dan saling peduli. Jadi kuncinya ya untuk sukses kan kita harus saling peduli juga dengan tim, harus saling komitmen dan intinya doa dan usaha itulah yang strategi kita selain dari di perlombaan itu. Oke, berarti salah satu kunci keberhasilannya mereka adalah kerja sama tim. Iya. Oke. Nah, Sobat Teknokrat, mereka bertiga ini selain juga berprestasi di bidang robotik, juga mengikuti beberapa organisasi lain juga. Kasri punya sedikit bocoran nih, kalau dari Solehuddin selain menjadi juara 1 KRTMI, dia juga merupakan anggota UKM Robotik dan juga anggota UKMI Islam Ar-Rahman Teknokrat, betul ya? Dan kalau untuk Maulana, selain menjadi juara 1 KRTMI, dia juga menjadi ketua tim KRTI Divisi Vital seperti yang tadi sudah diceritakan. Terus juga pada saat 2021 di Vitol, 2020 di Fixed Wing, dan juga menjadi ketua robotik di SMK 2 Mei nih tahun 2019. Jadi memang basicnya juga sudah suka dengan robot dan masuk Teknokrat juga lanjutin lagi dengan robot. Kalau misalnya Taufik ini lebih banyak lagi nih kayaknya nih ya. Selain menjadi juara 1 KRTMI, Taufik juga menjadi kepala divisi akademik di Himacesa, betul ya, tahun 2022. Terus juga menjadi anggota kajian syiar Islam di UKMI Ar-Rahman dan juga ternyata anggota BEM juga nih, anggota BEM Universitas Teknokrat Indonesia, dan juga bergabung di UKM Robot itu di bidang Vitol, dan juga saat ini menjadi di tim inti KRTMI tahun 2022. Nah, ada lagi nih tentang hobi. Tadi aku juga ngelihat ada di CV-nya salah satu personil mereka ini kalau mereka tertarik dengan aeromodeling. Wah, langsung senyum nih kalau udah aeromodeling. Mbak Asri penasaran nih tentang aeromodeling, kesukaannya dari Maulana ya. Tadi kan juga kan memang KRTMI kan berbeda nih dengan kalau aeromodeling kan berarti terkait dengan pesawat terbang. Iya, betul. Gimana sih awal mulanya bisa tertarik juga dengan dunia aeromodeling, dan apakah sampai saat ini juga hobinya masih ditekuni nih? Oke, jadi awal mulanya itu ngelihat dari Presiden almarhum ketiga Pak B.J. Habibie. Ya. Waktu itu kan dia menggagas sebuah pesawat terbang yang N250 yang sempat gagal produksi pada tahun waktu itu, dan sekarang dia menggagas lagi pesawat R80 yang dimana masih dalam keadaan crowdfunding, jadi mengadakan penggalangan dana dari komunitas dan organisasi lainnya. Jadi di situ ngelihat tuh beritanya di TV gitu kan, wah termotivasi dari beliau kan. Ini orang hebat, orang yang ya patut kita jadikan contoh gitu kan. Nah di situ coba memahami, cari-cari di internet tentang dunia pesawat terbang, dan sempat kan waktu itu ngikut di KRTI tentang pesawat terbang juga. Akhirnya ya udah coba-coba buat, nyari teman sana sini, ngubungin sana sini,
Dan ya awalnya bermula dari situ sih Mbak, dari termotivasi melihat pesawat Dari R80. almarhum B.J. Habibie ya. Jadi suka aeromodeling, dan aeromodeling itu dilanjutkan lagi sama Maulana pada saat masuk di UKM Robot. Iya, benar. Pertamanya masuk KRTI dan sekarang mencoba lagi di divisi lain yaitu KRTMI. Nah, kalau misalnya dari Taufik dan juga Solehudin, selain di UKM Robot kan kalian juga masuk nih di dunia unit kegiatan mahasiswanya di bidang keagamaan ya, di bidang UKM Islam Ar-Rahman yang merupakan salah satu UKM terbesar juga yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia nih Sobat Teknokrat. Kalau dari Solehudin sendiri selama mengikuti kegiatan organisasi di UKMI Ar-Rahman juga gimana sih pengalaman organisasinya? Selain di robot juga ya pasti kan ada perbedaan tuh. Robot yang biasanya secara teknis banget, terus juga di UKMI yang istilahnya secara keagamaan dan bertemu dengan banyak orang. Boleh di-share nggak pengalamannya seperti apa? Untuk pertama masuk UKMI itu kan di awal semester itu diajak oleh tutor BBK-nya, diajak untuk masuk ke UKMI. Terus kebetulan saya juga kan lulusan pondok gitu ya. Jadi sesuai gitu untuk bergabung di unit kegiatan mahasiswa Islam itu. Terus masuknya sekarang di anggota divisi apa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang masuk di divisi apa sih namanya? CRK, KSI atau apa? KSI. Apa satunya itu? Kader. Iya, kaderisasi. Oh, kaderisasi. Ya, Oke, berarti jadi istilahnya mengajak teman-teman yang belum masuk UKM ya untuk masuk UKM UKMI Islam Ar-Rahman. Sudah berapa tahun nih kalau boleh tahu masuk ke UKM ini? Sudah 2 tahun ini. 2 tahun berjalan. Selain itu manfaat yang Solehudin rasakan nih selama mengikuti organisasi nggak cuma di UKMI ya, tapi di UKM Robotik juga seperti apa? Ya, dapat pengalaman yang banyak gitu ya. Dapat pengalaman banyak. Ada lagi yang lainnya? Bisa berkenalan dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Bisa mendapat pengalaman yang luar biasa dan pastinya bisa menambah sosialisasi juga ya dengan teman-teman selingkungannya. Nah, ngomongin tentang dunia perkuliahan nih, kalau misalnya kalian juga kan pasti menjadi seorang mahasiswa kayak Maulana juga udah siap-siap nih untuk tugas akhirnya, untuk skripsi kan ya. Bagaimana sih cara kalian untuk membagi waktunya dari mulai kegiatan akademik dan juga kegiatan yang tadi UKM Robot? Apalagi kalau misalnya sudah fokus dengan kontes ya, seperti yang Kak Sri tahu, itu waktunya sangat tersita banyak dan memang harus fokus. Dari kalian sendiri cara membagi atau memanage waktunya gimana? Kalau dari Taufik gimana Taufik? Ya Kak, kalau dari aku sih dibuat kayak manajemen gitu Kak. Dibuat schedule. Kapan sih kita mau ngelakuin ini sama yang lainnya kan takutnya benturan kan. Makanya kalau aku buat kayak list gitu kan. Tulis tanggal berapa, kegiatannya apa. Jadi nggak benturan gitu. Takutnya kan namanya kan nggak tahu, takutnya benturan malah nggak sana nggak sini, jadi malah nggak bagus kan Kak, gitu sih Kak. Oke, berarti dibuat per hari kalau misalnya Taufik ya, per jadwalnya. Kalau padet sih Kak. Padet. Waduh, ngalahin artis nih kayaknya ya. Kalau dari Maulana cara manage waktunya gimana, apalagi sudah tingkat akhir nih? Ya nggak jauh beda dengan Taufik. Pada intinya tuh ya dari kita sendiri gitu kan. Kita yang benar-benar harus mengatur waktu itu, bisa nggak sih kita gitu loh. Maksudnya kita sanggup nggak gitu, ada kemauan nggak. Jika ada kemauan ya semua kan bisa terjadi gitu. Dan minta balik lagi, kita berdoa kan, minta pertolongan supaya kita dipermudah dan diperlancar semua kegiatan yang kita lakukan gitu. Gitu sih Kak. Oke gitu. Kalau Solehudin gimana nih cara ngebagi waktunya antara kuliah dan juga aktif organisasi? Kalau saya sih sebenarnya susah ya untuk membagi waktu. Susah. Enggak kalau sibuk berarti. Biasanya mendahulukan yang penting aja. Menjadi prioritas, didahulukan yang menjadi prioritas. Selain itu ada lagi?
Itu aja sih. Itu aja, oke. Nah kalau misalnya dari pembagian waktu tadi antara kuliah dan juga unit kegiatan mahasiswa yang kalian ikuti, perkuliahannya juga kan selama ini sudah dijalankan. Gimana nih pengalamannya juga selama mengikuti kuliah di program studi S1 Teknik Elektro dan juga S1 Teknik Komputer? Sebenarnya kalau awal kalian memang pengen masuk di teknik atau memang ada hal lain juga sih sebelumnya? Kalau Taufik gimana, Pik? Iya kak. Sedikit cerita kak ya. Kalau aku itu dulu malah nggak ke komputer kak. Maunya masuk apa kalau dulu nih? Dulu kan SMK-nya otomotif, sepeda motor. Sepeda motor TSM. TSM. Sebenarnya pengen lanjut ke ini sih, teknik mesin kan. Tapi berhubung ya kan kita nggak tahu sih. Ya rezekinya ke sini ya harus ini berarti kan gitu sih kak. Malah sekarang jadi juara nasional nih udah masuk sini. Alhamdulillah. Kalau pengalaman perkuliahannya selama mengikuti kuliah di teknik komputer seperti apa? Kalau untuk pengalamannya sendiri sih kak, itu have fun sih kak, seneng gitu lah. Have fun ya. Iya. So far so good berarti ya kalau untuk perkuliahan. Walaupun banyak tugas, banyak deadline tetap happy. Happy kiowo kalau kata anak sekarang. Kalau untuk Maulana dan juga Salehudin gimana perkuliahannya selama ini? Adakah kendala mungkin? Ataupun kadang-kadang ngerasa capek atau seperti apa gitu? Kalau capek sih pastilah ya. Pasti. Tapi kan balik lagi dari kita. Ada nggak kemauan kita untuk semangat belajar gitu kan? Kalau saya pribadi, saya tidak melihat dari seberapa bisa atau seberapa saya dapat nilai gitu kan. Yang penting saya mendapatkan ilmu yang apa yang udah saya usahakan gitu. Tidak berpatokan nilai yang harus dapat A, ini enggak. Itu kan hasilnya akhir gitu. Intinya kita semangat aja dulu gitu kan. Tujuan kita apa gitu. Tujuan saya pribadi ya untuk belajar dan terus belajar. Karena ya dari situ kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, menikmati setiap proses yang dijalankan. Proses. Kalau dari Salehudin, gimana nih pengalamannya selama kuliah di Teknokrat di program studi S1 Teknik Elektro? Untuk selama kuliah ini ya untuk tugas-tugas ya jalanin aja gitu. Jalanin aja. Ya, selama kuliah gitu. Ya kan di sini untuk mencari ilmu gitu kan. Tetap belajar itu tetap belajar, tapi ketika apa ya ada kendala untuk apa soal-soal ujian apa tugas ya kalau nggak bisa tinggalin dulu gitu. Oke, tinggalin dulu, nanti ditinggalin terus dari enggak ya. Untuk apa ya biar fresh lagi gitu. Oke, berarti rehat sejenak Rehat biar sejenak gitu. lebih plong lagi, refresh, baru balik lagi ngerjain tugas. Nah, ngomongin kalau misalnya selama perkuliahan ini kalian juga sempat ikut yang expo kemarin gak sih? Kegiatan yang kayak dari FTIK itu kan mengadakan kayak pameran, expo, tugas akhir, project. Nah, kemarin ikut nggak nih pada saat semester akhir kemarin dan buat projectnya apa? Kak Sri mau tahu dong, boleh diceritain sama sobat Teknokrat semua karena kan sekarang sudah menjadi kegiatan tahunan ya, setiap akhir semester tuh pasti ada project dan pameran-pameran hasil karya mahasiswa yang luar biasa. Oke, jadi waktu itu ikut sempat apalagi kan itu untuk tugas akhir project-project itu, terutama saya sama Taufik, mungkin Soleh juga. Dan waktu itu posisinya kami itu lagi di Surabaya, Kak. Oh, jadi lagi tanding. Iya. Jadi sempat terbengkalai atau tertunda sementara si project akhirnya itu yang untuk di expo gitu. Tapi dari saya waktu itu kan dan teman-teman juga yang lain ngebantu ngebuat itu tadi pesawat R80 untuk ditampilkan di expo. Ya tujuannya untuk memperkenalkan sebuah gagasan dari almarhum yang Habibie itu kan. Nah, di situ itu sempat apa ya terbengkalai antara di Surabaya. Jadi waktu itu pulang dari Surabaya baru sampai di kampus itu berusaha gimana caranya pesawat itu bisa tampil di expo itu gitu. Dan akhirnya tampil? Alhamdulillah tampil di sana. Tampil. Gitu. Makanya sempat waktu itu masih ya pakai sendal masih. Itu emang bener baru pulang sih, baru sampai gitu dari. Baru sampai langsung ikut pameran expo-nya di hari yang sama di juga. Hari yang sama. Luar biasa. Kalau Salehudin kemarin apa yang ditampilkan pada saat expo? Kemarin buat osiloskop mini. Siloskop mini, boleh dijelaskan apa tuh? Kasih tahu sama sobat Teknokrat, siloskop mini itu apa? Osiloskop mini itu apa ya? Sebuah alat untuk mengukur sinyal
listrik. Sinyal listrik. Iya. Untuk yang di program studi S1 Teknik Elektro Elektro. ya. Nah, Sobat Teknokrat, kalau mereka semua ini memang kalau pada saat pelaksanaan pameran Expo itu merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu semua mahasiswa, apalagi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, karena semua hasil karya mereka tuh ditampilkan, nggak cuma sebagai tugas akhir, tapi mahasiswa lain pun bisa ikut serta dan ngelihat nih. Dan kalau misalnya kunjungin stand-standnya nih, Sobat Teknokrat, nanti bakalan dikasih tahu juga, diinformasikan tentang gimana sistem kerjanya, seperti itu ya. Iya. Karena kebetulan Kak Asri juga kemarin mampir nih di beberapa stand, ada yang unik-unik, apalagi jurusan teknik ya. Kemarin ada yang dari mulai hidroponik, terus juga ada yang sistem untuk keamanan rumah. Jadi kalau misalnya nanti ada yang orang nggak dikenal lewat, sudah masuk notifnya di Telegram. Nah, itu juga luar biasa. Jadi kalau misalnya Sobat Teknokrat mau seperti mereka nih, kuliahnya di Teknokrat, dan nantinya kalian bisa buat project-project yang luar biasa seperti mereka bertiga. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, setelah KRTM ini selesai, kan sudah ada persiapan lomba-lomba lainnya juga. Kira-kira target ke depannya di tahun 2022 ini mau apa aja sih? Oke. Ya, kalau aku sih Kak lebih digas lagi lomba-lomba itu Kak. Oke, digas lagi lomba-lombanya. Lomba yang paling dekat nih yang mau diikutin ada nggak? Ada sih Kak, lomba IoT Oke. itu kalau nggak salah di Unsri Di bulan apa kalau boleh tahu? di bulan September kalau nggak salah. September. Jadi untuk yang paling dekat ini lagi persiapan untuk lomba IoT di bulan September. Nah, sebelum kita selesai ngobrol-ngobrol hari ini, ada nggak sih yang mau disampaikan dengan Sobat Teknokrat yang di rumah? Mungkin untuk yang sudah kuliah ataupun yang mau kuliah nih, dari kalian apa pesan-pesannya, atau ada yang mau disampaikan, boleh nih. Dari Maulana boleh nih, apa yang mau disampaikan dengan teman-teman yang ada di rumah? Yang pertama, ya pesan dari saya, teruslah semangat belajar, gapailah apa yang kalian mampu. Untuk yang mahasiswa, jangan malas-malas untuk ngerjain tugas gitu kan. Dan untuk yang masih siswa atau SMA SMK, terus carilah program-program studi yang sekiranya cocok untuk diri kalian. Jika kalian mempunyai basic yang seperti di robotika, di bidang robotika, ya bisa salah satu rekomendasi kampusnya ya di sini. Karena berbagai macam robot dan alat-alatnya pun lengkap di sini gitu. Jadi ya terus semangat. Untuk yang lainnya masih banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi di luar sana. Di sini saya pribadi ya hanya sekecil orang-orang yang mempunyai prestasi gitu. Cuma itu aja sih Kak. Oke, kalau dari Taufik, apa yang mau disampaikan untuk Sobat Teknokrat yang ada di rumah? Ya mungkin untuk yang masih kuliah sih Kak. Oke, yang masih kuliah nih, apa nih? Ya, Sesama mungkin- mahasiswa. Iya, sesama mahasiswa. Jadi pesan saya pertama itu fokus sama tujuan kita. Tujuan kita itu kan untuk kuliah gitu kan. Pokoknya jangan ada rasa malas-males, sayang gitu kan. Umur itu buang sia-sia kalau di sia-siain kayak gitu. Nah, kedua, tetap semangat gitu kan. Yang ketiga, perbanyak prestasi. Banyak prestasi. Luar biasa. Oke. Kalau dari Salehudin, apa yang mau disampaikan untuk Sobat Teknokrat yang ada di rumah? Apa ya? Untuk mahasiswa, ya, pesan saya untuk yang masih suka rebahan gitu. Kalau bertahan agak Kaum kesingkir rebahan. dikit ya. Untuk apa ya? Bangun untuk bangkit untuk meraih banyak-banyak prestasi gitu. Dan apa ya? Itu aja deh. Itu aja. Oke, kasih tepuk tangan dulu biar lebih semangat lagi ya. Jadi untuk kalian semua Sobat Teknokrat ya, kalau misalnya dari mereka bertiga, Kak Sri bisa simpulkan tetap banyak menghasilkan prestasi. Terus kalau kata Maulana tadi, nikmati prosesnya, apapun itu dinikmatin aja. Kalau misalnya nilai bagus itu merupakan sebuah bonus ya. Bonus dari hasil kerja kelas kalian. Kalau misalnya proses itu dijalankan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya pun baik. Dan kalau dari Salehudin tadi, kurangin ya untuk kaum-kaum rebahan. Jadi kalian juga
harus jangan mageran, tapi harus banyak melakukan aktivitas dan pastinya bisa berprestasi juga seperti mereka bertiga. Dan kalau misalnya kalian tertarik juga mau menjadi sang juara selanjutnya di Universitas Teknokrat Indonesia, kalian juga bisa bergabung di program studi S1 Teknik Komputer dan juga Teknik Elektro. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih banyak, kalian bisa langsung aja nih kepoin Instagramnya di @teknokrat_university, atau ada yang tahu juga Instagram masing-masing fakultasnya atau program studi, boleh dong dikasih tahu juga sama Sobat Teknokrat. Untuk yang S1 Teknik Elektro apa nih nama Instagramnya Teknokrat, Elektro Teknokrat. Elektro Teknokrat. Nah, untuk yang Teknik Komputer? Komputer. Oh iya. Agak nggak fokus nih. Untuk yang Teknik Komputer? Nama Instagramnya Teknik Komputer Teknokrat juga. Teknik Komputer Teknokrat. Jadi kalian bisa tahu nih informasi seputar dengan program studinya, prestasinya, dan juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Gak hanya di unit kegiatan mahasiswanya aja, tapi juga di himpunan mahasiswa yang ada di masing-masing prodi. Dan pastinya Teknokrat juga merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Provinsi Lampung dan juga masuk ke 10 besar Applied ASEAN Best Private University, menjadi PTS terbaik Sumatera versi Webometric, dan pastinya memiliki akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional. Untuk kalian yang mau bergabung dan juga menjadi mahasiswa berprestasi seperti mereka bertiga, langsung aja bergabung di Universitas Teknokrat Indonesia, karena kita juga memiliki program beasiswa yang kalian bisa daftarkan, baik itu beasiswa KIP maupun beasiswa prestasi. Dan terima kasih banyak untuk Taufik, Maulana, dan juga Solehudin yang hari ini sudah datang di podcast Teknokrat. Semoga episode hari ini bisa bermanfaat nih untuk Sobat Teknokrat semuanya. Dan pastinya untuk kalian semua kita bakalan ngobrol lagi dengan bintang tamu yang luar biasa, dan pastinya mereka bakal memberikan pengalaman dan juga prestasi yang luar biasa. Kalau gitu Kak Astri, Taufik, Maulana, dan juga Solehudin pamit. Terima kasih banyak dan kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa semuanya. Bye bye.